Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila dalam konteks hak asasi manusia. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baik jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Dita Saris dengan NIM 201130013 sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan keempat teman saya yaitu Nia Nuryati dengan NIM 201130020 sebagai pemateri 2, kemudian Ahmad Nuruddin Nazieh 201130036 sebagai pemateri 3, kemudian ada Putri Fitriani dengan NIM 201130027 sebagai pemateri 4, dan yang terakhir itu ada Ajun dengan NIM 201130006 sebagai pemateri kelima. Pada materi ini, ada 6 subbab yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama adalah sejarah HAM, yang kedua adalah istilah, pengertian, ciri, dan jenis HAM, dan yang ketiga itu ada HAM di Indonesia, keempat ada HAM berdasarkan Pancasila, kelima ada lembaga HAM di Indonesia, dan yang terakhir yaitu permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah HAM yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia bermula dari lahirnya Magna Carta pada abad ke-12 di Inggris. Sebenarnya apa sih Magna Carta itu? Magna Carta itu adalah pemikiran yang membuat pandangan bahwa raja yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai diminta pertanggungjawabannya di muka umum. Maksud dari kekuasaan absolut itu seperti raja yang menciptakan hukum tetapi dia tidak terikat dengan hukum. Karena itu, pada tanggal 15 Juni 1215, Magna Carta resmi dipraktikkan oleh raja. Jika raja melanggar hukum, maka harus diadili dan dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlementer. Isi dari Magna Carta yaitu ada raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Yang kedua, ada raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang kedua, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Ketiga, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, atau dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Dan yang terakhir yaitu apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah telanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Pemikiran hak asasi manusia ini tak hanya pemikiran Magna Carta, tapi pada tahun 1689, Inggris pun memunculkan lagi pemikiran tentang hak asasi manusia yang diberi nama Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Bill of Rights ini adalah pandangan yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum. Pandangan ini juga diperkuat dengan adanya negara hukum dan demokrasi, serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Isi dari Bill of Rights itu yaitu ada kebebasan dalam anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Terus ada hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Kemudian yang ketiga itu ada deklarasi tentang hak asasi manusia di Prancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis ini dibuat dalam satu naskah yang dikenal dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen, yaitu pada tahun 1789. Yang isinya ada manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. Manusia mempunyai hak yang sama, manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lainnya. Yang keempat itu ada manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan, dan yang terakhir itu ada manusia merdeka mengeluarkan pikiran. Kemudian yang keempat itu ada The American Declaration of Independence. The American Declaration of Independence ini lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Pada paham Rousseau ini,
berkata bahwa orang yang merdeka adalah orang yang patuh terhadap hukum dan peraturan, tetapi ia tidak menjadikan dirinya sebagai budak. Ia mematuhi hukum, tetapi bukan mematuhi manusia yang membuat hukum. Kemudian kalau dari Montesquieu, yaitu merupakan tokoh filosofi politik, sosiolog, sejarawan, dan penulis novel terkemuka pada zamannya. Beliau dikenal dengan gagasannya mengenai trias politika yang memisahkan kekuasaan dalam bentuk 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gagasan ini bahwa demi terjaminnya kebebasan politik rakyat, perlu adanya pemisahan kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kebebasan ini merupakan hal yang penting dalam pemikiran Montesquieu. Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan kemunculan The Four Randoms dari Presiden Roosevelt pada tanggal 16 Januari 1941 yang berbunyi hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Yang kedua, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Dan yang ketiga yaitu hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan dalam posisi keinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Dan yang kelima itu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 1946, itu baru disusun rancangan piagam hak asasi oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial, Ekonomi, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 negara. Kemudian 2 tahun tanggal 10 Desember 1948 resmi diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris. Karena itu berupa pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencantumkan bahwa setiap manusia mempunyai hak, diantaranya hak hidup, kemudian ada hak kemerdekaan dan keamanan badan, hak diakui kepribadiannya, terus ada hak mendapatkan asylum, hak masuk dan keluar wilayah suatu negara, terus ada hak mendapatkan suatu kebangsaan, hak mengutarakan pikiran dan perasaan, kemudian ada hak bebas memeluk agama, kemudian ada hak mengeluarkan pendapat, dan yang terakhir adalah hak mendapat jaminan sosial. Karena kepedulian terhadap HAM, MPR mengeluarkan TAP nomor 17 MPR tahun 1908 tanggal 13 November 1998 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 115 yaitu menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Ketetapan MPR ini sebagai dasar yuridis pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 yang kemudian mengarah untuk perlu adanya pengakuan konstitusional HAM atas lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM seseorang harus dibatasi oleh kewajiban menghormati hak asasi orang lain. B. Istilah, pengertian, ciri, dan jenis-jenis HAM. 1. Istilah HAM. Dalam kepustakaan asing ditemukan berbagai istilah berkenaan dengan HAM, seperti human right, fundamental right, basic right dengan pengertian yang relatif berbeda. Sementara dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah hak asasi manusia, hak kodrat, hak dasar manusia. A. Human right. HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelainan manusia dinyatakan universal karena merupakan eksistensi manusia setiap orang tanpa membedakan dan melekat pada kodrat setiap manusia sejak lahir.
5 prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu equality atau kesetaraan. Kesetaraan yaitu setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. 2. Non-discrimination atau non-diskriminasi, menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat ditiadakan eksistensinya atau keberadaannya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, politik, atau ideologi dan kebangsaan atau kewarganegaraan. 3. Indivisibility atau tak terbagi. Hak asasi manusia dalam nyatu, tidak dapat dibagi. 4. Interdependensi atau saling bergantung, menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lain. 5. Responsibility atau tanggung jawab, menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain atau organisasi non-pemerintah wajib mempertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. B. Fundamental right. Hak fundamental right dapat diartikan sebagai hak hidup yang tidak dapat diganggu-gugat oleh setiap orang. Dalam kategori itu, hak fundamental tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Dalam pembukaan piagam PBB dinyatakan, to revert right in fundamental human right, menegaskan kembali keyakinan pada hak-hak asasi manusia yang fundamental, mengimplikasikan eksistensi hak-hak fundamental sebagai hak yang telah ada sebelum dipositivisasi melalui instrumen hukum seperti piagam PBB. Theodore Van Boven menyatakan hak-hak fundamental sebagai hak yang bersifat suprapositif atau elementer. Maksudnya, tidak bergantung pada penerimaan hak itu menjadi dasar adanya komunitas masyarakat internasional. Ia mengklaim bahwa HAM merupakan manifestasi dari tantangan masyarakat internasional dan dengan demikian menyeratkan bahwa eksistensi setiap hak termasuk hak suprapositif memiliki basis sosial. Scott Davidson juga menyimpulkan bahwa hak-hak fundamental adalah hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar, dikecualikan atau dikurangi sekalipun dalam keadaan darurat. Dan dilanjutkan oleh Carmen Tiburcio yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM dalam arti fundamental right seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan fisik dan moral dalam menjadi alasan pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Dan Theodore Meron menyimpulkan bahwa hak hidup, larangan berbudaya, penyiksaan, dan hukum yang berlaku surut adalah HAM fundamental yang diakui secara luas. Basis right. Basis right adalah penanaman HAM berdasarkan 2 kriteria. Pertama adalah kriteria mengenai apa yang paling penting bagi manusia, baik keinginan maupun kebutuhannya. Dan yang kedua adalah kriteria mengenai HAM pokok nama yang secara strategis diperlukan agar HAM yang lain juga dapat dilindungi. R.J. Vinson, seperti dikutip oleh Howard, mengemukakan HAM dasar dari pengertian tentang kebutuhan dasar manusia dan dari teorinya tentang apa yang strategis diperlukan untuk melindungi HAM. Carl von Pett dan Robert O.
Matthews juga mengajukan daftar HAM dasar yang berisi kebebasan dari penahanan tanpa pengadilan, kebebasan dari penyiksa, kebebasan dari eksekusi di luar hukum, dan HAM untuk bertahan hidup. Dengan demikian, basis rights atau hak dasar adalah hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang meliputi semua hak. Pengertian hak asasi manusia dari berbagai tokoh dan ciri-ciri dari hak asasi manusia. Baik, pengertian para ahli. Yang pertama ada tokoh Abdullah An-Naim pada hak-hak yang diakui dan dimajukan melalui hukum dan organisasi internasional. Maksudnya, hak asasi manusia adalah hak yang diakui, bahkan harus diakui oleh setiap individu, baik itu masyarakat ataupun negara, dan hak itu dimajukan melalui hukum yang sudah tertera di undang-undang dan sebagainya, dan dimajukan oleh organisasi internasional. Yang selanjutnya ada tokoh Desire Franz Schiltens yang mengatakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal. Nah, manusia dilahirkan ini lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama ya. Dalam arti ya karena dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama, setimpal dan beradab. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Maka dari itu HAM ini bersifat universal atau menyeluruh. Artinya berlaku pada semua manusia tanpa membeda-bedakannya, baik itu membedakannya dari segi warna kulit, atas ras, keyakinan, suku atau bangsa. Yang selanjutnya ada Abu A'la Al-Maududi yang mengatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Nah, memang HAM adalah hak yang melekat pada manusia ya, yang bersifat kodrati, ya sudah kodratnya kayak gitu, sudah mutlak dan fundamental. Nah, sebagai HAM ini bisa dikatakan sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, juga dijaga dan dilindungi oleh setiap individu. Baik itu masyarakat atau negara, intinya harus dihargai oleh semua orang. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya tanpa alasan yang sepadan. Baik, lanjut. Yang selanjutnya ada tokoh Sujono Dirjosisworo yang mengatakan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Nah, ini seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
dan hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya ada tokoh Louis Henkin yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia adalah tuntunan yang dipertahankan, yang dikenal sebagai hak, ya bukan tuntunan atas cinta atau rahmat atau persaudaraan atau cinta kasih orang yang tidak harus mendapatkan atau menerimanya. Ya, maksudnya hak asasi manusia ini adalah sebuah tuntunan yang dipertahankan, yang dikenal sebagai hak. Kenapa harus dipertahankan? Ya karena memang itu sudah menjadi hak manusia yang mutlak, yang seperti tadi yang dikatakan Abu A'la Maududi, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang bersifat kodrati. Ya. Lanjut. Pengertian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, lanjut. Di sini ada ciri-ciri dari hak asasi manusia, antara lain hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Artinya, HAM itu tidak diberikan, tidak negosiasi atau tidak diwariskan seperti harta kekayaan, melainkan hak asasi manusia itu sudah melekat pada diri manusia, pada diri kita sendiri, pada diri kita pribadi, pada kita semua sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Nah, HAM ini tidak dibeda-bedakan dari pandangan, maksudnya HAM ini tidak dibeda-bedakan kepada asal usul ras atau agama atau etnik, pandangan politik, warna kulit, atau yang lain-lain lah. Karena hak ini sudah dilindungi oleh negara, dan apabila HAM ini hak yang sudah melekat pada manusia itu artinya tercoreng, maka akan ditindak tegas oleh negara, oleh pemerintahan, karena itu sudah menjadi hak yang melekat pada diri manusia. Dan hak asasi itu tidak boleh dilanggar, tentu sangat jelas tidak boleh dilanggar. Oke teman-teman, jadi tadi ciri-ciri sudah dijelaskan meskipun tidak banyak. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak hidup. Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan suci kepada setiap manusia. Nah, hak hidup ini adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi dan suci kepada setiap manusia. Dan hak hidup juga adalah suatu prinsip moral, ya. Suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia itu memiliki hak untuk hidup dan terutamanya tidak seharusnya dibunuh oleh manusia yang lainnya. Dan juga pada tahun 1948
Deklarasi Universal HAM yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan kebebasan serta keamanan sebagai pribadi. Ya. Dan selanjutnya di sini juga tertera dalam surat Al-Hijr ayat 23 yang artinya berbunyi, dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewaris. Lanjut. Di sini selanjutnya ada hak kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat menentukan harga kehidupan manusia. Kemerdekaan ialah terhindar atau terlepas dari perbudakan, dengan kata lain memiliki kemuliaan. Maksudnya kemerdekaan kemerdekaan ini adalah suatu kebebasan di mana manusia memiliki hak untuk bebas dan tidak ada pemaksaan dalam segala sesuatu. Contohnya, pokoknya mereka itu bebas dalam segala sesuatu, bebas memilih, bebas menyampaikan gagasan, atau bebas dalam hal-hal yang membanggakan negara lah. Yang misalnya ada seseorang masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan gagasan. Nah, itu adalah hak dari kemerdekaan manusia untuk menyampaikan gagasan, dan hak juga dalam informasi seperti hak mendapatkan segala berita atau kabar dari seluruh sumber baik, dari seluruh sumber baik, itu sumber media massa, cetak atau media elektronik maupun media yang lainnya, tanpa dihambat oleh pemerintah. Nah, itu suatu contoh hak kemerdekaan manusia, yang di sini kemerdekaan itu ada berbagai macam kemerdekaan. Yang pertama ada kemerdekaan kemanusiaan, yang kedua ada kemerdekaan beragama, ada kemerdekaan bidang ilmu pengetahuan, selanjutnya ada kemerdekaan politik, dan yang terakhir ada kemerdekaan sosial, dan masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya ada hak berilmu. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran dan potensi untuk berilmu. Qadhi Shihab mengatakan manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya seizin Allah. Dan menurut pandangan Al-Quran, seperti yang diisyaratkan pada wahyu pertama, ilmu terdiri dari dua macam. Yang pertama, ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia. Yang kedua, ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. Nah, jadi hak untuk berilmu ini kita ambil contoh. Tidak usah jauh-jauh, kita aja sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kita mempunyai hak untuk berilmu, mempunyai hak untuk belajar, untuk meraih potensi kita yang sebelumnya potensi kita sempat terpendam, dan sekarang kita harus mengeluarkan potensi itu. Dan hak untuk berilmu ini tidak ada halangan, tidak ada hambatan dari pemerintah ataupun dari siapalah orang yang ingin menghambat hak untuk berilmu ini. Artinya hak untuk berilmu ini adalah hak yang kita jalani selama ini, hak untuk belajar selama di muka bumi ini. Dan juga seseorang yang berilmu itu, atau bisa juga disebut sebagai orang yang faham, yang tahu sesuatu, itu dia mempunyai kewajiban menyelamatkan, maksudnya kewajiban menyelamatkan seseorang atau orang lain dengan pengetahuannya. Iya, seperti itu. Ambil contoh, ada orang yang baca
Jangan ada orang yang salah baca ayat Al-Quran karena dia orang yang berilmu, faham betul dengan ayat tersebut, maka dia itu wajib untuk membenarkannya. Dan selanjutnya di sini ada hak untuk memiliki. Undang-undang pidana dan kesehatan mengatur dan menertibkan hak hidup, undang-undang hukum dan bimbingan sosial serta undang-undang internasional untuk mengatur hak kemerdekaan. Undang-undang pengajaran dan pendidikan untuk mengatur hak berilmu. Juga bermacam undang-undang untuk melindungi hak kehormatan diri. Hak memiliki. Di sini hak memiliki itu termasuk untuk menikmati kegunaan sesuatu menikmati kegunaan sesuatu benda, maupun itu benda atau apalah, dengan leluasa, atau ya untuk berbuat bebas terhadap sesuatu itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma-norma hukum atau peraturan umum yang sudah ditetapkan oleh negara, baik itu negara ataupun pemerintah. Yang selanjutnya ada hak kehormatan diri. Kehormatan juga merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Bisa jadi tingkat kebesarannya sama seperti Allah berikan kesehatan pada setiap jasad manusia. Perlu kita ketahui bahwa kehormatan ini adalah suatu harga diri. Artinya harga diri itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi hak kehormatan diri itu suatu nilai yang sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak awal lahirnya ke muka bumi ini. Oleh karena itulah tidak seorang pun berhak atas diri orang lain, sebab kehormatan adalah menyangkut hidup itu sendiri ya. Kehormatan juga termasuk dalam hak asasi manusia. Dan sedangkan hak asasi manusia itu tidak boleh dirubah dengan ataupun sekalipun dengan suatu alasan yang kurang tepat. Maka dari itu hak kehormatan diri perlu kita jaga, dan hak kehormatan diri tentu bisa kita dapatkan sejak lahir sampai kita tiada nanti. Dari hak kehormatan diri, hubungan-hubungan manusia terjadi sebagai bagian dari kodrat manusia selaku makhluk sosial. Dan dalam komunitas kelompok itu, kehormatan diri harus terjamin dan tidak boleh dilanggar. Maksudnya, hubungan manusia itu yang terjadi sebagai dari kodrat manusia selaku makhluk sosial. Maksudnya itu kita selaku manusia memiliki hubungan kemanusiaan. Entah itu pertemanan, sahabatan, atau kita mempunyai kerabat, persaudaraan, atau kita menjalin cinta dengan kodrat manusia selaku makhluk sosial. Nah, artinya kita sebagai manusia harus bisa menjaga kehormatan kita di berbagai pertemanan atau komunitas kelompok, atau itu persaudaraan dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita, karena ya perlu kita ketahui kehormatan diri itu begitu penting, dan itu menyangkut harga diri kita. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga ya. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila. Yang dimaksud dengan bermuara pada Pancasila yakni bahwa pelaksanakan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.
Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan. Instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa di setiap negara harus memiliki Undang-Undang Dasar, khususnya negara Indonesia? Karena Undang-Undang Dasar dapat mengatur kehidupan dalam sebuah negara, agar suatu negara dapat menjadi negara yang maju, tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua adalah Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia. Secara garis besar disimpulkan, hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak-hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang terakhir, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. HAM berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila terdiri dari 5 sila, dan kelima sila tersebut merupakan suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis logis yang terdiri dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima yang sudah tertera dalam PPT. Lembaga HAM di Indonesia. Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri menjadi salah satu lembaga perlindungan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut, yang salah satunya yaitu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu menjadi dasar bahwa lembaga ini berperan dalam melindungi HAM. 2. Komnas, Komisi Nasional HAM. Lembaga ini dibentuk dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tujuan pembentukan lembaga ini yaitu menjaga terpeliharanya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen dan berlandaskan hukum, perundang-undangan, serta nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tujuan, lembaga ini harus menjalankan fungsi penelitian, pengkajian, pemantauan, dan mediasi terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Lembaga ini bisa dibilang garda terdepan dalam penerapan HAM di Indonesia. Tujuan lembaga ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dasar hukum ini merupakan hasil revisi terhadap Kepres sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut terdapat 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penerapan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mendukung terciptanya tujuan dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar hukum dalam pembuatan lembaga ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Lembaga ini berdiri pada
tanggal 9 Oktober 1999. Pembentukan lembaga ini membuat para wanita di Indonesia memiliki wadah agar tidak perlu khawatir akan mendapat tindakan kekerasan. Lembaga terdapat 3 fungsi dari lembaga ini, yaitu yang pertama, melakukan distribusi pemahaman terhadap jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan Indonesia. Yang kedua, menciptakan kondisi yang ideal untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, mencegah serta menanggulangi segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak asasi seluruh perempuan di Indonesia. 4. KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Dasar hukum pembentukan KPAI yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak juga merupakan salah satu korban yang cukup potensial dalam tindakan kekerasan. Beberapa hak yang harus dilindungi oleh KPAI yaitu yang pertama, hak agama, yang kedua, hak kesehatan, yang ketiga, hak sosial, dan yang keempat, hak perlindungan khusus. 5. Pengadilan HAM. Lembaga ini dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini berdiri di berbagai kota maupun kabupaten di setiap provinsi Indonesia. Yang keenam, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Yang ketujuh, YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 8. LBH, Lembaga Bantuan Hukum. 9. BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Yang terakhir, 10. Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Setiap manusia memiliki hak, entah bayi atau lansia, miskin atau kaya, muda atau tua, akan tetapi sebenarnya ada satu hak yang paling dijunjung dalam hidup setiap manusia dan esensinya sudah ada sejak kita berada dalam kandungan. Hak tersebut adalah hak-hak manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. HAM tidak dapat dicabut serta bersifat hakiki dan universal pada manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang yang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Maastricht Guidelines telah menjadi dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM. Upaya pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM dalam mewujudkan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia tidak semudah menuliskan dan mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan, tantangan yang tidak lagi sebatas teorika, melainkan sudah menjadi realitas yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda-tunda. Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana yang telah dilakukan di Indonesia, terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil dan klasik. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia melalui langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara, dan bidang lainnya. Program pemerintah dalam penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus selalu ditegakkan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Masyarakat dapat pula beradaptasi dalam perlindungan, penegakan, dan memajukan HAM. Partisipasi masyarakat ini berupa pengajuan usulan mengenai dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, melakukan penelitian HAM, melakukan pendidikan HAM, dan melakukan penyebarluasan informasi mengenai HAM dan sebagainya.